Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi untuk Leo arti hadir, Leo Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Desember 2020. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke Leo, apa kabar? Terima kasih untuk Leo yang sudah like, subscribe, komen, dan share video. Ya, terima kasih sekali. So, general reading bisa tidak resonate sama sekali energi banyak orang, bisa vice versa, tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kalau nggak resonate, kamu juga bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Oke, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi Leo, baris kedua energi pasangan Leo, baris ketiga arti hadir Leo, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, bisa vice versa. Kembali tentang general reading, bisa tidak resonate sama sekali karena ini energi banyak orang. Oke, kita mulai. My darling angels, please clarify for Leo arti hadir. Leo arti hadir, Leo Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke, Leo. Baris pertama energi kamu di sini ada energi dari The Moon. Oke, Seven of Swords. Oke. Energi dari Knight of Swords. Oke, diam-diam ya. Banyak rahasia. Oke, misterius. Di sini ada energi dari energi pasangan kamu, bisa vice versa. Energi nine of Pentacles. Oke, High Priestess. Three of Cups. Saya minum dulu ya. Oke. Arti hadir kamu di sini ada Four of Wands, energi The Lovers. Oke, Broken Heart, Three of Swords. Ada apa Leo? Ada apa? Bottom of the deck. Di sini ada Princess of Pentacles. See? Tentang bagaimana berkomitmen, menggunakan berbagai cara untuk bisa tetap berkomitmen. Dan ini mulai goyah. Oke. Kenapa mulai goyah? Karena ada rasa curiga. Ada rasa curiga tentang komitmen yang ingin diakhiri. Mulai goyah dengan komitmennya sendiri. Yang kencang energi Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, energi water sign cukup mendominasi di energi kamu. Juga ada energi Gemini di sini. Libra, Gemini, Aquarius, terutama Gemini. Capricorn, Taurus, and Virgos. Ini bisa energi saja ya, karena ini general reading. So, kita mulai dari energi kamu. Di sini ada energi dari The Moon. See? Diam. Pendam sendiri. Kenapa kamu pendam sendiri, Leo? Kamu punya intuisi. Intuisi kamu yang kamu rasakan. Sepertinya pasangan saya sedang berbohong. Ada yang dia tutup-tutupi. Ini intuisi kamu berbicara. Dan itu kamu pendam sendiri di hati kamu saja. See? Dan di sini ada energi dari Seven of Swords. Ada deception, manipulation, intrigue, tipu daya di sini. Kamu ngerasa kayak ada yang gak beres dari pasangan saya. Dia sudah menipu saya. Banyak intrik-intrik, drama-drama yang dia ciptakan.
tapi saya tahu dia penipu. Dia sudah menipu saya. Bisa vice versa. So ini kamu pendam sendiri. Dan saya ngelihat kayak kamu mencari cara, mencari tahu, kamu stalking pasangan kamu. Rasa curiga begitu kuat sehingga kamu stalking pasangan kamu untuk mencari kebenaran, terutama untuk menegaskan apa yang harus kamu lakukan dari rasa curiga kamu di sini, terutama dengan Pisces, Gemini, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos. Bisa energi aja. Sih, rasa curiga begitu kuat, dipendam sendiri. So mulai goyah komitmen di sini. Sih. Jadi kayak gini loh. Kalau kita lagi cemas, lagi curiga, terutama tentang negatif energi, itu mempengaruhi diri kita untuk apakah saya perlu bertahan dengan hubungan yang ternyata itu tidak bawa damai dalam hidup saya, dalam jiwa saya. Apakah ini perlu dipertahankan? Tapi itu kamu nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, kamu pendam itu sendiri di hati kamu, Leo. Oke. Oke. Ya, jangan dipendam-pendam. Ya, kayak kamu nggak bisa ceritakan ke orang lain, kayak kamu ngerasa nggak ada yang bisa pahami kamu, gitu loh. Terutama tentang rasa curiga kamu dengan pasangan kamu yang menurut kamu dia sudah menipu kamu di sini. Mungkin tentang tripartite relation, and then ya bisa vice versa. Di sini ada pasangan kamu, energinya tentang bagaimana dia punya komitmen, tapi dia seperti seorang single. Coba kamu bayangkan, seorang yang sudah punya komitmen tapi dia merasa bahwa dia single. So dia tidak cukup mengapresiat komitmennya di sini. See? Oke. Dan kalau kamu tanya kebenaran tentang apakah ada tripartite relation dalam hubungan ini, yes. Di sini ada orang lain selain kamu. Kecurigaan kamu, intuisi kamu benar. Oke, Leo. Oke. Dan di sini ya, ini tripartite relation. Mungkin ini dari pertemanan yang begitu akrab dan akhirnya melahirkan cinta. Dan ya, begitu menggoda tripartite relation di sini. Ya, seperti begitu, zona nyaman adalah ketika berada dengan tripartite relationnya dan menjadi single di sini. Kayak pasangan kamu ngerasa seperti dia seorang single, seperti dia tidak mengapresiasi komitmen kalian, sehingga itu yang membuat kamu ragu dengan komitmen kamu dengan dia. See? So ini kamu pendam sendiri, hati-hati nanti jadi toxic. Ya, hati-hati. Oke, Leo. Oke, kita lihat arti hadir kamu untuk pasangan kamu. Sorry, kita lihat dulu apakah dia mencintai kamu. Saya ngelihat di sini hubungan yang tidak terawat dengan baik. Hubungan yang tidak dirawat dengan baik sehingga tripartite relation menjadi godaan yang cukup menyenangkan. Dia merasa zona nyaman dia adalah bersama dengan tripartite relationnya di sini. Bisa vice versa, bisa kamu yang di baris kedua. So dia ngerasa kayak dia nggak berada di zona yang nyaman bersama dengan kamu, meski kalian sudah punya komitmen. Ya. So, apakah ada cinta itu? Masih adakah cinta itu? Jawabannya sudah pudar cinta itu. Sudah pudar. Terlalu kuat tripartite relationnya di sini
membuat dia merasa dia seorang single. Oke, Leo. Bisa vice versa ya. Kita lihat arti hadir kamu untuk dia. Di sini kalian sudah menikah. Sudah punya komitmen. Tapi disayang, komunikasinya tidak dirawat dengan baik. Di sini ada energi dari Gemini, energi the lovers, dan Three of Swords. So broken heart di sini terjadi karena komunikasinya yang begitu dingin dalam hubungan. See? Bertahan karena sudah menikah, tapi dalam hubungan itu pasangan kamu tidak merasa memiliki kamu, memiliki komitmen itu sendiri, mempunyai pernikahan itu sendiri. Jadi dia ngerasa dia single di sini. So itu yang buat kamu ngerasa kayak broken heart di sini. Kamu overthinking. Kalau kamu tanya, kamu berarti untuk dia, jawabannya ya, kamu berarti untuk dia. Tapi ini hanya sekedar pernikahan dan komitmen. Cinta itu sudah lenyap. Di sini seperti dia membagi hatinya untuk orang lain. Oke. So, mudah-mudahan ini tidak resonate ya. Mudah-mudahan ini tidak resonate untuk semua Leo. Ini komitmen yang ragu-ragu untuk dipertahankan kembali. Apakah layak atau tidak. Cukup menjadi shocking moment untuk kamu saat kamu tahu dia punya orang lain selain kamu. Bisa vice versa. Bisa kamu yang punya orang lain selain pasangan kamu. Salah satu tidak punya ya komitmen ya, dia tidak merasa hubungan itu ada dengan kamu. Sudah tawar cinta itu. Dan kamu ngerasa dia tidak cinta kamu lagi, dia juga ngerasa kamu gak cinta dia lagi. Hubungan ini sebatas dipertahankan karena pernikahan dan komunikasinya sudah begitu dingin. See? Oke, Leo. Jadi eksistensi tripartite relation di sini begitu kuat di hubungan kamu. Untuk status, ya dia bersama dengan kamu. Untuk dirinya, cintanya, kehadiran dia ada untuk tripartite relationnya di sini. Bisa vice versa. Oke, so awal dari komunikasi yang rusak, yang tidak dirawat, melahirkan merasa di sini tentang berpikir kita sudah tidak saling mencintai lagi, tapi bagaimana kita sudah menikah, sudah punya komitmen. Inilah yang membuat kamu ragu-ragu dengan komitmen ini kembali, dan tentang bagaimana saya harus bertahan untuk terus berkomitmen sementara dia mengkhianati saya, dia menipu saya, dan itu kamu pendam hanya untuk diri kamu saja. Tidak bisa kamu ceritakan ke orang lain. Oke, Leo. Dan bisa vice versa. Kita lihat dari malaikat cinta. Leo, arti hadir. My darling angels, please clarify, please clarify, please clarify. Leo, arti hadir. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. Finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. See? Isu finansial memudarkan cinta. Sepertinya ini seperti kayak gelombang badai dalam hubungan kalian. Ujian untuk hubungan kalian. Ketika finansial atau karir ini menjadi isu dalam hubungan kalian, kemudian komunikasinya terbatas, maka ambiar, chaos. See? So, bagaimana cara melewatinya, Nona Pastel?
mungkin perlu bicara dari hati ke hati. Karena bagaimanapun dia dengan tripartite relationnya, kamu dalam diam bertahan, tapi kamu tidak mengkomunikasikan itu untuk punya hubungan yang lebih kembali hangat, tidak dingin seperti saat ini. Bagaimana caranya? Komunikasikan itu. Bicaralah dari hati ke hati, heart to heart conversation. See? Isu finansial mendorong hubungan ini cukup chaos. Bertahan itu adalah keinginan kamu, tapi ya di sini broken heart. Hubungan ini begitu dingin, tidak ada spirit di dalamnya. Cinta pun sudah mulai memudar, komunikasinya tidak dirawat. See, so benar-benar jadi chaos. Bottom of the deck, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So ini tentang bagaimana pendewasaan diri kita. Ya, mungkin ada perbedaan pendewasaan diri. Kenapa kamu tidak bisa cerita ke orang lain? Kamu secara sadar ingin menutupi kesalahan pasangan kamu dan terlihat baik-baik saja. Terutama tentang hubungan kamu. Tapi pasangan kamu, dia tidak mau dewasa, dia lebih merasa zona nyaman dengan tripartite relationnya. Beberapa financial issue. So dia tidak, jadi ketika dia menghadapi masalah yang begitu berat, terutama tentang financial issue, dia ngerasa kayak dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak mau menyelamatkan hubungan ataupun dengan kamu. Ya, jadi kayak seorang yang lari dari kenyataan. So dia menolak menjadi dewasa. Kamu sudah tidak satu frekuensi dengan dia, tidak satu vibrasi dengan dia. Salah satu bertahan dalam diam, salah satu merasa, ya sudah, biarkan kita terlihat baik-baik saja, tapi saya nggak ada rasa cinta lagi sama kamu. So bagaimana kalau dua-duanya jadi dewasa? Hubungan ini mau bagaimana? Mau berpisah? Atau hanya seperti ini tapi sudah tidak ada spirit lagi di dalamnya, tidak bernyawa lagi, bagaimana? Harusnya diperbaiki komunikasinya. Jadilah dewasa untuk menyelesaikan hubungan ini. Baik buruk, berakhir atau tidaknya, ini perlu pendewasaan dari dua belah pihak. Bukan hanya dari pihak kamu atau dari pasangan kamu. Salah satu merasa tripartite relationnya adalah zona nyamannya. See? Ya kadang kalau kita udah nggak satu frekuensi, kita udah nggak satu vibrasi dengan pasangan kita, akhirnya situasinya yang punya energi spiritual lebih tinggi, lebih dewasa, dia akan sering mengalah dan dia mengorbankan dirinya. Dan itu menjadi banyak kompromi. Ketika banyak kompromi dalam hubungan, yang satu hanya memberi, yang satu hanya menerima, tidak ada balance dalam hubungan. Lama-lama hubungan itu jadi toxic. Karena salah satu menolak menjadi dewasa. So, mulailah dewasa untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau saya melihat ini hubungannya lebih kepada digantung. Ya biarin aja orang lihat kita baik-baik aja, tapi saya lebih nyaman dengan tripartite relation saya. Salah satu merasa seperti itu. So mau seperti itu terus selamanya kan tidak mungkin. Mulailah untuk memutuskan apapun yang terjadi dalam hubungan ini dengan komunikasi, heart to heart conversation, terutama dengan pendewasaan diri masing-masing. Kalau memang harus berpisah, berpisahlah dengan cara yang dewasa. Karena ini hubungan sebenarnya harus dirawat, tapi komunikasinya aja udah nggak dirawat. Detection love itu juga udah nggak ada. Kadang kita perlu mendeteksi apakah cinta itu masih ada atau tidak. Kalau sudah berkurang bagaimana? Mungkin perlu liburan bersama untuk melahirkan cinta lagi, jatuh cinta lagi dengan pasangan.
Mau bagaimana dirawat, komunikasinya aja nggak dirawat. See? So dewasalah dari dua belah pihak, tidak bisa satu pihak. Kita lihat dari oracle energy. Okay. The darling angels, please clarify, please clarify. For Leo arti hadir, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Six chakra Archangel Metatron. See, cakra keenam itu ada di antara kedua alis kita, mata ketiga kita. Intuisi. Apapun yang kamu rasakan tentang bagaimana pasangan kamu punya triki-triki, tipu daya, drama-drama untuk menipu kamu, intuisi kamu berbicara benar. Mata ketiga juga tentang bagaimana melihat energi positif dan energi negatif dalam diri, atau situasi positif dan negatif yang datang menghampiri hubungan kita dalam hidup kita. Kita mampu membedakan itu. So, kalau kamu ngerasa bahwa ini adalah hal negatif yang tidak perlu dipertahankan, maka bicaralah. Mulailah speak up. Mulailah utarakan. Jalan keluar. Win-win solution untuk hubungan kalian. Tidak hanya dalam diam saja. See? Kalau kita punya intuisi, kita sudah bicara, kita pendam sendiri, dan kita tenggelam dengan energi negatif itu, bahwa pasangan kita menipu kita, berbuat curang dengan kita, lama-lama ini akan merusak diri kita sendiri, karena kita berada di hubungan yang toksik. Meski di sini tidak ada energi the devil. Mata ketiga juga tentang kebijaksanaan. Ketika kita bisa melihat antara energi positif dan negatif yang datang dalam hidup kita, dan kita mulai menghadapinya dengan energi positif. See? Cakra keenam membersihkan cakra pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Di sini tentang rasa percaya diri, cinta, dan kasih sayang. Semuanya harus dibersihkan dari energi negatif. So, mulailah speak up. Bicaralah. Jangan diam saja. Bottom of the deck. Okay. Woman holding a heart. Kamu begitu mencintai dia. Kamu merasa berkompromi dan bertahan. Walau kamu tahu dia mencurangi kamu diam saja. Ini karena kekuatan cinta yang kuat dalam diri kamu. Bagaimana kita belajar tentang balance, hubungan tentang memberi dan menerima. Tidak bisa hanya satu saja memberi dan satu menerima. Terus-menerus akan menjadi toksik. Dan cinta hanya salah satu dasar untuk hubungan. Bukan satu-satunya dasar. Dan di sini ada religious factors. Bagaimana kita bertahan dalam hubungan adalah belajar menjadi dewasa dalam setiap masalah yang kita hadapi bersama-sama dalam hubungan. Ketika hanya salah satu yang menjadi dewasa, maka hanya salah satu yang memberi, yang satu hanya menerima. See? Dan ini tidak balance. Untuk jiwa kamu tidak merasakan kedamaian dalam hubungan ini. So, saran saya, meski kamu mencintai dia, dan di sini kamu broken heart karena sikapnya, ini bisa vice versa. Berusahalah bersikap tegas, mulailah speak up. Toxic tidak perlu untuk dipertahankan, perlu untuk diselesaikan. Dan pulihkan diri kamu dari energi toksik ini sendiri. Ya, jadi intuisi kamu bicara benar. So, ini bisa vice versa. Tidak resonate untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.